Every time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Putri Amin, NPM 2202060011. Di sini saya merupakan anggota kelompok 1. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah konseling di dunia industri dan instansi. Baiklah, kami dari kelompok 1 memilih tempat wawancaranya yaitu di industri yang dimana menghasilkan tahu, yaitu namanya Pabrik Tahu Super yang beralamat di Jalan Raya Kampung nomor 03 Gurulaweh, Kecamatan Nanggalo. Di sini awal mulanya pabrik ini lahir pada tahun 2003, di mana lahirnya pabrik ini karena permintaan konsumen dan pasar. Awalnya pabrik ini memproduksi 100 kilo kedelai dalam sehari. Pada saat seiring berjalannya dan berkembangnya waktu, pabrik tahu ini bisa mengolah kedelai dalam 1 ton dalam sehari. Yang dimana visi dan misi dari perusahaan ini ialah visi dan menjadi produsen tahu terkemuka yang diakui karena kualitas, inovasi, dan berkelanjutan dalam industri pangan di Indonesia. Sedangkan misinya yaitu memproduksi tahu berkualitas tinggi dengan menggunakan bahan baku terbaik dan proses produksi yang efisien, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan memastikan ketersediaan produk yang cukup dan harga yang bersaing, mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Tujuan dari perusahaan ini ialah yang pertama, memproduksi tahu berkualitas tinggi yang memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Yang kedua, pabrik tahu super bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produk secara bertahap. Yang terakhir yaitu pabrik juga memiliki tujuan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Jenis bidang usahanya yaitu pabrik tahu super ini bergerak dalam bidang industri makanan, khususnya dalam produksi tahu. Usaha ini merupakan bagian dari industri kecil menengah yang memproduksi tahu sebagai salah satu bahan pangan utama di Indonesia dengan fokus pada penyediaan produk yang berkualitas dan segar untuk memenuhi permintaan pasar. Pabrik tahu ini beroperasi dari jam 22.00 sampai jam 6 pagi, di mana pada pabrik tahu ini mengolah tahu dan membuat tahu pada malam hari untuk dijualkan pada besok pagi. Karena proses pembuatan tahu ini juga termasuk proses yang cukup lama dalam pembuatannya. Jadi pabriknya bekerja dari mulai pukul malam jam 22 sampai esok paginya. Jadi pada saat esok pagi sebagian tahu sudah ada pemasoknya di pasar-pasar. Jadi pabrik tahu ini tinggal memasukkan tahu-tahunya ke pasar-pasar yang sudah tersedia. Dan tahu ini sudah mencakup Sumatera Barat karena pengantarannya. Tahu ini diantarkan pagi. Tahu ini sudah banyak pengantaran dan sudah diantar di berbagai tempat pagi. Termasuk di Pasaman, di Damasraya. Jadi pabrik tahu ini sudah ada tempat untuk memasukkannya gitu. Sudah ada tempat untuk pemasoknya. Satu tahunya biasa dijual 1.000.
jumlah karyawan 18 orang. 18 orang itu sudah termasuk supir yang bekerja untuk mengolah tahu dan yang mengantar tahu. Supir, pengolah tahu dan pengantar tahu itu orang yang berbeda. Program correcting, coaching, dan consulting di perusahaan, yaitu correctingnya menghilangkan kesalahan operasional dan meningkatkan kualitas produk, dan coachingnya yaitu memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan efisien karyawannya. Sedangkan consultingnya yaitu menggunakan wawasan ahli untuk mengembangkan strategi bisnis yang berkualitas. Kelebihan dan kelemahan perusahaan ini ialah kelebihannya pabrik tahu ini menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Yang kedua, pabrik tahu ini juga bisa menjadi tempat untuk masyarakat sekitar untuk mendapatkan kualitas tahu yang lebih baik dan lebih bagus. Kelemahannya, tahu ini tidak bisa tahan lama. Yang kedua, kualitas kedelai yang berbeda karena kedelai ini diimpor dari luar negeri, dan pembelian kedelai ini tergantung dolar. Tingginya dolar, maka tingginya harga pabrik membeli kedelai. Sedangkan jatuhnya harga dolar dapat membuat kedelai menjadi murah. Semakin murahnya kedelai, maka semakin banyak untung yang diraih oleh pabrik tersebut. Konflik kendala yang sering dihadapi di perusahaan tersebut ialah mungkin saingan pabrik ini dengan teknologi, karena pemilik perusahaan pabrik tahu ini pun dia mengeluhkan karena teknologi semakin canggih dan semakin modern, apa-apa bisa dibeli melalui online, sedangkan tahu sendiri tidak bisa dibeli dan tidak bisa dibeli melalui online. Jadi kelemahan pabrik tahu ini di sana tidak bisa mencakup online. Jadi untuk tahu ini hanya bisa di dalam Sumatera Barat yang bisa diantar dalam waktu sehari. Sedangkan yang untuk pemasok untuk keluar Sumatera Barat tidak bisa, karena kualitas tahu jika dilakukan untuk keluar Sumatera Barat akan rusak dan konsumen akan kecewa. Dan konsumen itu lebih cerdik untuk mengolah kedelai sendiri, karena banyaknya cara untuk membeli alat dan membuat tahu ini dari aplikasi-aplikasi pengolah tahu. Mungkin layanan konseling yang mungkin di dalam dunia industri ini, konseling atau konselor sangat diperlukan untuk mengatasi kendala atau konflik yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Itu pun konflik dari internal karyawan. Karena kalau di sini konfliknya berasal dari daya saing yang tidak terpenuhi. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mungkin sekian pemahaman